Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Fitrianti dengan NIM 2348201039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam. Masuk ke materi pertama yaitu atraksi bahan alam. Definisi atraksi bahan alam. Per Badan POM nomor 23 tahun 2019, sediaan Gleaning yang selanjutnya disebut atraksi adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari sediaan simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai di luar pengaruh cahaya matahari. Nah, apa itu atraksi? Atraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi atraksi. Atraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang biasanya digunakan yaitu bersifat polar, nonpolar, atau semipolar. Ada tiga jenis atraksi. Yang satu supercritical fluid extraction, yang kedua solid liquid extraction, yang ketiga liquid liquid extraction. Ada tiga tahapan proses atraksi. Yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan, serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metode atraksi. Ada 7 metode atraksi. Yang pertama adalah maserasi, perkolasi, atraksi dengan reflux, sokletasi, atraksi dengan ultrasonar, atraksi dengan microwave, atraksi dengan tekanan. Faktor pemilihan metode, efisiensi, rendaman yang tinggi, kualitas senyawa yang terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, biaya yang lebih murah, risiko yang lebih rendah. Materi yang kedua yaitu pemilihan bahan. Istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, yaitu taksi dan nomi. Taksi yang berartikan pengetahuan dan nomi yang berarti distribusi atau metode. Jadi, taksonomi adalah ilmu tentang fenomena, pengembangan, dan pengelolaan organisme dan mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Ada 5 cara pemilihan sampel. Yang pertama, identifikasi spesies. Yang kedua, seleksi spesies. Yang ketiga, seleksi usia. Yang keempat, seleksi tumbuhan. Yang kelima, seleksi lokasi dan musim. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama ada musim, yang kedua kadar air, yang ketiga interaksi paparan sinar matahari, yang keempat seleksi tubuh tanah yang seperti pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Pertimbangan dan penentuan jenis bahan. Yang pertama, pengelolaan penggunaan turun-temurun. Yang kedua, pengujian secara screening. Penyajian bahan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja seperti daun, batang, kulit batang, bunga, buah, akar, umbi, atau bagian tertentu lainnya. Disesuaikan dengan lokasi di mana metabolit sekunder yang menjadi suatu target itu berada. Pada suatu organisme baru, bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, tanaman lain, atau debu ataupun kotoran yang mungkin mengandung mineral tertentu. Tanaman segar. Yang pertama, fruit foods, yaitu bubur buah segar. Yang kedua, juicy fruit by expression, yaitu dengan menggunakan pengepresan. Yang ketiga, juice obtained not by expression, yang menggunakan pengepresan. Contohnya aloe vera, optimum, gum Arab, dan lain sebagainya. Yang keempat, artificial juice liquid. Yang kelima, sirup blackcurrant, sirup raspberry, cherry sirup. 6. Alkoholitas simplicia. Kalau berbentuk simplicia bisa menggunakan metode infusa, deklat, macerated titrat, ekstraksi, phenol oil drugs. Sumber bahan baku. Biota yang hidup di liar atau tumbuh secara alami ataupun budidaya. Tahapan pengambilan sampel.
Yang pertama, pengumpulan sampel, yang kedua, sortasi untuk menghilangkan benda yang tidak diinginkan dalam sampel kita, yang ketiga, pencucian, yang keempat, pengerajangan, yang kelima, pengeringan, bisa dengan matahari langsung, oven, ataupun dengan diangin-anginkan. Yang keenam, sortasi kering, yang ketujuh, pemeriksaan mutu, yang kedelapan, pengepakan, yang kesembilan, penyimpanan. Sekian sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.